Kairi harus lihat Kairi sampai selesai, mati atau enggaknya. Loh, berarti biasakan nonton Udah nggak bisa bikin statement. Udah nggak bisa bikin statement. Gak ada. Biasakan nonton Kairi sampai habis. Di otak gua Itu mungkin statementnya. gak nyampe. Gua juga gak nyampe. Bukan, gini. Kalkulasi damage-nya mungkin yang udah dihitung sama Kairi. Dan beberapa kali cooldown reduction yang tepat sasaran. Karena energy eruption itu bahkan ke monster jungle. Biar aktif cooldown reduction Sama kalau menurut gua bukan itu. Geek Farm itu tenggelam. Terlalu dive in karena dia lihat Kairi gak punya jalan pulang, tapi dia lupa yang bisa ngelewatin tembok itu gak semua hero-nya dia. Iya. Itu yang udah. Iya, momen demi momen pun Iya. Cipta, namun tidak ada hasil dari tadi. 50-50, namun Lord di tangan dari Geek Farm. Apakah ini momennya? Di menit yang sudah dekat-dekatnya menuju ke menit 30. Gila sih. Gue udah gak ngerti lagi. Ini Lord yang udah benar-benar bisa ngebuka jalan besar banget buat Geek bisa masuk ke game yang kelima. Aduh, mau foto sama Ciupi tapi emot kalau lo sabar ya. Sabar. Harus go big. Ini. Go big, go Geek. Ya, ayo Geek atau ya benar saatnya ini. Ngantuk Pak J. Doa dia doa. Nya bangun nya. Ngantuk. hijaukan 2 kali loh. hidupkan Nontonin Kimo yang sampai tidur. Sebelumnya kan sempat ada yang viral kan. Iya. Sekarang tidur lagi. Dia udah mulai ngantuk nampaknya ya. Atau itu transformasi energi. Oh, transfer energi ke Kipo. Bener. Kan kalian tahu Bisa makanya. jadi. Dikit Take lagi my ya. energy ya. Take my energy gitu. Take my energy. Take my energy. Take my energy. Wah, tapi ya gila ini game yang panjang banget. Apa tuh? Game keempat apa tuh? Apa tuh produser tadi coba tunjukin lagi dong. Ini para kru di balik layar dan wih gambar yang sangat keren dari Geek Fam Unity. Keren banget. Salah. Bentar. Anti toxic ingat ya, anti toxic. Oke, FPLD tuh. Mas Rikiti coba tolong dicari orangnya. Boleh digeser ya? Tolong ya. Udah mulai gak kondusif nih yang bareng-bareng deh tadi saya liatin. Let's go nih. Halo Kak, selamat malam. Selamat menonton MPL sampai malam ya. Pulangnya hati-hati sudah malam. Oh gitu. Kita nggak tahu kelar jam berapa toh. Benar. Karena masih ada potensi game 5 nih ya. Iya. Nah ini dia. Wah, luar biasa. Ini orang-orang di balik layar yang membuat MPL makin luar biasa guys. Itu dia tuh di belakang tuh ya, banyak banget teman-teman kita juga yang sedang mempersiapkan nantinya ketika troubleshootingnya sudah selesai. Oh, Reldas go to MPL ya. Amin, apapun yang terjadi ya. Untuk tim-tim komunitas, gak menutup kemungkinan kalian bisa berlaga di MPL ini terbukti. Nail, Iya. Rob, Abadi, Ika sama Sambadi. Untuk sampai saat ini. Jadi top 3 bahkan. Di top 3 ya. Iya, top 3 loh. Gila. Info lokal. Loh. Kalian nyari ya di sini ya. Siapa sangka? Siapa tahu jodohnya di sini. Pak CV-nya apa? Saya cari kerjaan Pak di live streaming MPL. Oke, karena lihat ada kepala Marshall kita akan membawa kita kembali ke dalam. Dan Marshall dan take it away. Ini dia. Game yang masih berlanjut. Game 30 menit. Mereka kehilangan KRE. Mereka nggak bisa dipenuhi, masih ada full bar di depan sana, tapi nampaknya diselesaikan dengan sangat cepat. Kembali lagi kehilangan KRE untuk 70 detik. Tapi balik itu semua, flicker yang gagal didapatkan. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka menolak untuk mundur. Damage mungkin dari Sunset benar-benar tidak bisa dipenuhi. Dan akhirnya Marky berada di tengah dalam pengawalan. Langsung menuju ke arah Marky dengan langsung saling menjemput. Gak bisa terlalu lama karena damage bisa diberikan. Nah, David, cewek akan tumbang. Flicker telah dikeluarkan. Dan ini penjara. Onyx dipaksa ke game yang kelima. Again and again, Geek Fam too strong. The Giant Slayer menunjukkan kualitasnya, menunjukkan River Street Israel dan Onyx yang harus ketar-ketir. 5 game Israel untuk match upper bracket final kita. Onyx ditahan di game yang keempat dan game kelima. Ini akan menjadi hal yang membuat Onyx ketar-ketir. Final game kita
sudah melihat draft yang sama. Wah. Game, kita melihat perjuangan yang sama. Dan Geek Farm berada dalam match point juga. River Sweep. The People Champion nampaknya hadir kali ini. Lihat, bahkan di luar sana banyak sekali yang berdiri dan bahkan mensorak-sorakan betapa senangnya mereka melihat Geek Farm membawa game ini ke game yang kelima. Dan akan mengukir Cinderella Storyka untuk Geek Farm karena potensi mereka untuk masuk ke dalam M-Series begitu luas, begitu lebar. Dan Dan ini dia The Cinderella Story. gila sih. Geek Farm Balai! starting from bottom and now we here. The Secret Weapon, Marky, sang penyelamat. Ini dia, Marky save the day. Kuncinya Marky. Kuncinya Marky. Dan berkali-kali kita saksikan sebuah comeback moment, sebuah game yang begitu keras terjadi. Wah, Miskomunikasi ada, outplay ada, semua hal ada dari match final upper bracket kita. apakah Sor akan bertemu dengan sahabatnya Baloy di Ya. M5? Wow, Wah, lihat kelakuan salah satu teman kita. Lepas, Pak. Ini benar-benar momen yang wow. gila sih. Gua mau terima kasih dulu untuk tim fight yang luar biasa. Gue terima kasih dengan benar-benar tontonan yang sangat menarik. Berasa grand final loh. Dan itu dia Gila. tiket M5 terlalu mahal untuk didapatkan. River Sweep, apakah Israel mah? Gini. Onyx kemarin bertemu dengan Bigiton Alpha dibawa sampai game yang kelima dengan tempo permainan 1 sama 2 sama. Iya. Sekarang berbeda kondisinya 2-0 2 sama. Dan apakah kita akan melihat keruntuhan dari dua dinasti raja Wow. dari 2 hari yang berturut-turut? The Giant Slayer yang melumpuhkan Raja Langit di final upper bracket Gila sih. dan Bigetron yang menanti di lower bracket. Ingat, Bigetron pernah ada dalam kondisi mereka jadi lower bracket Slayer. Kalau memang sampai itu terjadi, Wah, berarti Geek Farm cuma butuh 1 season untuk mereset semuanya. 1 season menuju ke M Series. M5 yang begitu mahal harga tiketnya. Dan sang player kunci. of the game, Marky. The Savior, the one and only the Secret Weapon, Marky. Safe play dari dia yang sangat luar biasa. Posisi di belakang terus, gak kesentuh sama sekali. Dan permainan dari Marky bisa dibilang sangat berkelas tanpa adanya pressure dari dalam dirinya sendiri. Gue nafas dulu boleh ya? Silakan mau dan juga KB. 69% kill participation. Kalau kita melihat game 1, game 2, game 3, Aboy ini posisinya bagus banget. Tapi di game keempat, Marky juga menunjukkan kelasnya. Ya. Dengan posisinya yang nggak bisa diraih oleh pemain-pemain dari Onyx. Heavy crossbow yang berkali-kali dilontarkan hanya untuk escape dan mendeal damage permainan front to back, membuat seolah-olah Onyx tidak dibuat mudah untuk mendapatkan tiket menuju ke M5 World Championship. Apakah kita akan melihat 2 perwakilan baru dengan game kelima kali ini? Atau jangan-jangan kita akan melihat permainan dari Onyx nanti tiba-tiba berubah di game yang kelima? Menurut aku sih, ini akan bergantung dari segi draft ya. Wah, Mungkin kita akan melihat draft yang sama atau kita udah membahas sih sebenarnya, Be. itu dia. Faramis Dan juga Rafaela Rafaela. yang selalu menjadi kontender kuat dalam draft Geek Farm. Coach Erpang, sosok arsitek, solo arsitek yang terlihat di sana, Gila sih. yang benar-benar menimbulkan efek traumatik untuk Onyx karena dari 4 game yang sudah dijalankan hampir rata-rata 100% draftnya benar-benar sama dengan Rafaela sebagai anchor, sebagai jangkar dari power atau kekuatan Geek itu sendiri. Dan bahkan momentumnya itu justru didapatin sama Marky duluan. Ketika dia berhasil untuk nyolong Lord terakhir, itu udah membuka jalur yang bener. Okay. Gather an ambush. Aku tidak memiliki, walaupun tadi sempat pecah lagi win rate baru dari Ixia, namun apalah daya, beberapa kali outplay dibalas outplay, momen dibalas momen, lord dibalas lord, hingga pada akhirnya endgame dengan match point bagi Geek Farm.
Dan beberapa kali juga kita melihat cewek out of position. Cewek yang sudah mulai kehilangan momentumnya ketika berada di late game. Dengan zoning out yang tercipta. Dengan satu demi satu item yang dia buatkan. Namun ternyata ditukarkan juga dengan damage deal magic. Ketika ternyata bersamaan dilontarkan. Dan masih belum ada solusinya untuk Calvin Winata. Gila 31 menit game berjalan. Dan lihat. Lord yang terakhir sempat didapatkan juga sama Marky. Lord terakhir itu menjadi kunci penting. Dan apapun yang terjadi di game yang kelima, siapapun yang mendapatkan tiket Grand Final, tiket M5, mereka well deserved. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari game yang keempat kali ini dengan match final upper bracket kita. Setuju. Kita nggak bisa. Karena mau cari kesalahan Onyx di game memang nggak ada. Mostly kayak nggak ada. Karena ngelihatnya sebenarnya memang cewek udah jaga posisi yang bagus. Dia tahu dia ditarget habis-habisan. Malah itu. Dia simpen flickernya. Itu yang Jimomo mungkin tidak lihat. Kekompakan Onyx. Itu dia. Yang sangat-sangat berbeda dengan Geek Farm. Ketika mereka melakukan sebuah call untuk overextend team fight, Geek Farm lebih percaya satu sama lain dengan Holy Healing dari Baloyski yang membuat Geek Farm jauh lebih unggul dari segi team fight. Dan sebenarnya Onyx yang punya hal tersebut. Onyx yang sekarang berperan sebagai Geek Farm. All for one, one for all. Geek Farm yang malah menimbulkan sebuah efek baru, kepercayaan dengan Marky sebagai damage dealer utamanya dengan kata kuncinya overextend team fight. Mereka tahu objective play bagus dari Onyx. Mereka balas dengan cara langsung memakan pemain Onyx pasca Lord itu didapatkan. Karena sekarang aku udah nggak bisa ngebahas dari Paramis doang. Ini kuncinya bisa ada di Retail juga. Yang mungkin sempat kita pikirkan di game keempat itu bisa jatuh ke tangan pemain Onyx. Gini kesimpulan yang bisa kita ambil dari 16-26 comeback yang momennya ada di Geek Farm kali ini. Reverse sweep yang ada di depan mata bagi sang Great Giant, The Great Slayer. Iya. Ini benar-benar nyata adanya. Patahkan setup dari Onyx itu di garis bawahi, in italic, di bold juga sekalian. Dan momentum sih sebenarnya. Berbicara di Lord yang terakhir diamankan oleh Marky dan tim fight-nya ketika mereka dapetin Lord itu mereka langsung mundur Be. Kelihatan disiplin dari Geek Farm sendiri dan Onyx tentunya mereka nggak punya chance yang besar meskipun kita melihat beberapa item yang udah digonta-ganti di 30 menit game berjalan ini. Cewek dengan Ixianya ternyata masih belum cukup untuk Onyx. What a game, what a match. Tiket M5 terlalu worth it untuk ini. Tiket M5 tidak bisa didapatkan dengan mudah. Gak heran, all region rata-rata 4-3 loh grand finalnya. Wow. Bukan hal yang mustahil kita melihat hal tersebut besok juga. Harusnya kita akan melihat hal tersebut sih dengan Best of 7 series di babak grand final, tapi tentunya Aboy yang mendeal damage begitu besar dengan Paramis dan Marky. Makanya kan aku bilang tadi, the carry-nya ini pasti Aboy. Karena memang damage deal yang dia berikan udah terlalu tinggi. Bahkan kita sampai bikin cara blockade saat itu. Itu dia, dan ditambah dengan banyaknya momen yang diciptakan oleh Geek Farm selalu berasal dari Aboy. Outplay Aboy versus Suns. Inilah dia yang mahal harganya. Dan satu hal yang penting, Aboy sepertinya udah bukan underrated mid laner lagi. Udah nggak bisa di. Aboy Udah nggak bisa sih. one of the best mid laner untuk saat ini. Dan perubahan draft kah yang akan jadi jalan keluar untuk Onyx Let's see. karena Geek Farm membawakan 2 draft yang sama, 3 bahkan. Let's see. Let's see. Akankah kita melihat perubahan draft nantinya di game yang kelima? One last chance, one last game. Apa yang akan terjadi di game yang kelima? Sesaat lagi akan kita saksikan juga. Dan tentunya semua udah nggak sabar, tapi ini dia tiket M5. Satu nama, satu tim yang benar-benar memperebutkannya di poin game yang ketiga. Match point untuk kedua belah tim. Dan ini adalah game yang tidak terduga-duga. Bukan mimpi. Onyx disamakan kedudukannya oleh Geek. Sekali lagi, saudara-saudara. Onyx. Ini kelasnya upper bracket sih. Kalau kita ngelihat lower bracket tadi sesuai dengan 3-0. Tapi upper bracket kelas yang berbeda. Ini top 3
3 ya, selalu 3-2. Top 3 jangan lupa itu. Iya. Siap. Top 3. Tapi buat kalian semua, kita harus sejenak. Kita harus break sejenak karena ada sesuatu yang spesial dengan para host kita. So, Budi Monster dan juga Monica, take it away. Dua sama dan satu game tersisa, satu game penentuan tersisa. Apakah Onyx akan terus mempertahankan posisi mereka di atas, ataukah Geekfam yang akan benar-benar menjadi The King Slayer setelah kemarin menurunkan hierarki? Apakah hari ini juga akan menurunkan Onyx? Bingung semuanya, dan tentunya di Mahakasar saat ini sangat panas. Super fans, pada suaranya! Wow, dan tentunya bukan hanya di belakang Monica yang hari ini sangat tegang dan semangat, tapi ada juga Clara. Loh, Bude Clara kan lagi di backstage. Namanya sama kayak Bude Clara. Nah, kalau yang di samping kiri Monica? Zaki. Dari kegelapan Our terpancar turret has been destroyed. Apa nih Zaki? Initiate retreat. Kalau Clara gimana? Sama orang tua. Ikut sama orang tuh. Berarti ikut-ikutan doang dong. Atau emang suka main Mobile Legend? Suka main Mobile Legend atau ikut-ikut ayah bunda doang? Dua-duanya. Dua-duanya. Clara beneran main Mobile Legend? Benar. Beberapa kali. Beberapa kali. Paling suka pakai hero apa biasanya? Bingung ya, banyak ya? Iya. Apa aja tuh? Nana, Angela. Hah? Apa lagi? Kenapa milih Nana Angela? Suka yang unyu-unyu ya? Iya. 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 Nah kalau Clara suka main kan? Kalau Zaki emang suka main atau ikut saudara doang? Suka main juga. Suka main juga? Iya. Suka biasanya pakai hero apa tuh? Pemarti. Artis. Sekarang ranknya udah apa Zaki? Si Epic jarang main. Oh, kalau sekarang jarang main Epic, kalau nanti udah sering banget main, siapa tahu ya. Nanti Zaki sama Clara yang duduk di stage playoff nanti beberapa tahun ke depan. Tapi ini tadi mereka sempat ngobrol sama Zaki. Katanya Zaki dari Nanjau di sana berapa jam ke MPL Arena atau Mahaka Square ini? Sekitaran 5 jaman. 5 jaman sampai di sini. Emangnya Zaki dari mana? Kuningan Jawa Barat. Dari Jawa Barat, khusus datang buat nontonin MPL. Ya. Setelah nonton, ini pertama kali berarti. Ya. Setelah nontonin, gimana perasaannya? Senang, seru. Seru, kenapa seru? Karena bisa melihat pro player dari dekat. Terus gimana setelah ngeliat pro playernya? Jadi semangat Jadi semangat apa? main Mobile Legend. Jadi cita-citanya jadi pro player nih? Ya mungkin. Oh, ini nih pro player di masa depan ya. Tapi kalian berdua hari ini datang dukung siapa? Geekfam atau Onyx nih? Kalau Zaki kan pakai jersey Eko, tapi kan Eko nggak main nih di Indonesia-nya. Zaki dukung siapa? Netral. Netral. Tapi kan ini Geekfam sama Onyx udah 2 sama. Kamu kalau disuruh milih satu, prediksinya siapa yang bakalan menang nih? Mungkin Onyx. Kenapa? Karena mendominasi dari awal permainan. Oh, analis cilik nih, Profesor KB, hati-hati ya. Kalau Clara gimana? Clara, hari ini dukung siapa datang ke sini? Dukung Onyx. Kenapa? Karena hebat. Karena hebat. Apa lagi tuh? Kairinya ganteng. Kairinya ganteng. Enggak. Kok enggak? Wah, Kairi, hati-hati. Ini satu-satunya wanita yang bilang Kairi enggak ganteng. Tapi hari ini dukung Onyx. Prediksinya berarti Onyx yang menang ya? Onyx harus menang ya? Iya. Tapi kalau ngelihat sekarang
Geekfam dan Onyx 2 sama. Boleh dong kasih dukungan untuk kedua tim Onyx dan juga Geekfam. Masih semangat. Pasti semangat. Masih semangat ya. Oke, terima kasih Clara dan juga Zaki. Sama-sama. Sama-sama. Thank you, ini dia pro player kita di masa depan, calon pro player kita di masa depan. Dan tentunya hari ini sekarang kita akan langsung melihat pro player yang sedang bertanding hari ini untuk satu game penentuan. Apakah Onyx ataukah Geekfam? The enemy has slain Lord. Launch attack. Jadi kalian yang kaget ya kalau tiba-tiba Uji pindah ke meja Inggris. Halo festival, Lu bentar. bukan Region. Aku menyapa halo festival. Request backup. Mereka terlihat sangat lemah di hadapan jiwa. Itu dapat promo Promo apa? karena gua pakai member Indomaret Pointku. Wow. Tadi kan habis sabun gua. Ini habis. Terus gua beli dapat promo, ternyata ada sabunnya lagi promo. Aku juga nggak ada sabun lagi, mau beli sampai ketahan 5 game nih. Nah, makanya jadi buat kalian semua yang mau dapat keuntungan kayak gua, buruan jadi member Indomaret Pointku. Ini untungnya udah bukan legendary tapi untungnya savage. Nya guys. Kalian bisa dapetin diskon hingga 30% dengan diskon PC Playoff. Nih, kayak mereka berdua tuh. Nih, masalahnya kemarin Arashi bilang Shut down. Double kill. Apa guys? Kenapa guys? Bisa lagi. Slain. Launch attack. Launch attack. Launch attack. menjadi Launch attack. Launch attack. Request backup. Launch attack. Nah, buat kalian yang lagi Your team destroyed a turret. Ini kayaknya butuh Detail loh. butuh yang energi. saya ambil tuh punya Oji ternyata. Saya di sini. Gue nyari punya gua kemana? Kagak ada. Killing spree. Di sana loh. Vector. Shut down. Request backup. Initiate retreat. Launch attack. Tutup ya. Jangan gitu. Pakai beatback ya. Initiate retreat. Tim itu ulti siapa? Keren nggak? Kayaknya gua minum punya lo nih. Mas Ungar. Oh, apa? Ulti tuh anjir. Iya. Bangke emang. Leci, aku leci. Oke, tapi tentunya buat kalian semua. Kesempatan lagi karena semua sudah kita mainkan. Maramis itu tuh deh. Iya, iya. Tidak ada overreaction team fight sepertinya. Dan kita udah bilang don't deal tadi sebelumnya. Iya. Tapi mereka masih mau coba dengan takutan. Pertanyaannya nggak sih? First pick atau Rafaela lagi? Oke, mari kita lihat. Tapi yang sudah bisa dipastikan mereka respect dengan adanya Aboy. Wah, Nail dengan maksianya di stop. An enemy has been slain.
kali ini. Berarti untuk Fredrin bisa jadi diamankan untuk saat ini. Bentar, Fredrin, iya. ngebuka Matilda Angela loh. Loh, makanya tapi Fredrin juga harga yang mahal. Benar sih. Angela, Matilda itu bisa belakangan. Untuk sekarang yang paling terpenting adalah Valentina, Fredrin, atau Matildanya. Matilda di tangan Balai. Baloi. Tapi jangan lupa kalau misalnya dia pakai marksman yang bisa nge-burst di arah posisi terbang. Benar juga. Tapi Angela. Yang lebih pasti aja dengan harga Angela. ya, dengan harga yang lebih pasti dan tidak perlu Tunjukkan sama untuk Joget. menghadirkan dirinya karena dia punya global presence. Ya. Oke. Tapi di balik itu semua mereka membuka Fredrin Matilda. Apakah akan coba diamankan oleh Keyboy? Karena bisa saja Matilda ini berada di arah tangan Baloyski dan Abo yang menggunakan Angela. Itu masih bisa loh Profesor KB. Melihat gerakan dari tadi yang benar-benar ke Valentina itu dia kayaknya lebih mahal Valentina dan membiarkan Fredrinnya di tangan dari Nile. Oke. Dengan alasan mungkin Martis bisa Kali ini adalah draft terhadap dua dari triangle mid mereka yang sudah terdeteksi. Mereka tinggal ngamanin jungle-nya. 3 triangle dan bahkan mereka akan lebih fleksibel terhadap EXP dan juga gold laner-nya. Bro, ini dari Onyx sebenarnya mereka udah megang early burst-nya sih. ya Fredrin Iritel kah di early game Fredrin Iritel. Menurut aku Iritel ini bakal jadi kunci penting untuk Marquez sih. karena ini bakal benar-benar powerful banget loh movement speed-nya. Iritel dan juga Angela. Tapi ada Edit juga yang terlepas. Edit Fredrin, Iritel Fredrin, Masalahnya edit sekalipun dia ngebuka. Eris. Ini- Oh, Yuzong. Yuzong dan Iritel. Yuzong Iritel. Aku suka. Fredrinnya bahkan tidak diamankan sama sekali untuk saat ini. Gue takut Kari keluar sih. Gue takut Kari keluar dari sisi kanan. Mereka Biasanya sih cewek juga masih berani untuk membawa Brody loh di depan hadapan dari sang ya bahkan naga. sekarang kalau mereka mau arah Fredrin nggak apa-apa sih, Be. Bisa ambil Fredrin Lebih ya. aman sebenarnya. Iya. Kalau Tapi mereka mau misalnya atau kita lihat Akai. dari draft ini sebenarnya banyak banget opsinya gara-gara Matilda. Iya sih. Iya. Iya kan? Tuh, Oh. ada Cloud juga yang Dia lebih main dioptimalkan. cloud-nya. Ini lebih ke arah biar dia nggak bisa di counter dengan nggak bisa dikejar sama Yuzong juga sih Itu sebenarnya. satu. Yang Itu kedua satu. juga adalah Oh, alasan bentar. Olympus Oh, juga. gitu transfer energinya bener kata siapa ya? KB tadi ya? Apa? Nih. Tuh. Tuh. Oh, gitu transfer Ji. energinya. Ji, Oh, gitu. makanya punya biar ngerti. Gua nggak ngerti, Bro. Mau dicariin nggak? Nah, gini loh. Kagak. Ranger emas. Sosok berwibawa. Berwibawa. Apanya? 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 Gagah. Oh. Emang mau cari yang kayak gimana sih, Ji? Udah bisa balik ke draft BNBK ya kalau gitu. Kok bisa? Karena kita masih kekurangan banyak. Jungler ada. Kan kita nyari kan? Ada jungler. Betul. XP laner. Benar. Iya, terlalu banyak di sini Tapi opsinya. aku suka respectnya Onyx ke Ruby sih. Ruby Baloi. Ya, karena mungkin ekspektasi dari Onyx adalah Angelanya di mid lane. Habis itu Kaja. Habis itu Kaja. Ya, mungkin bisa. Kaja terus baru Balai mainin ke Franco. Rangko masih ada. Atau jangan-jangan nanti di berikut Baloi akan membawakan hero pick off lagi. Dengan Cho. Dia pernah membawa Cho. Dan Cho Angela early rotationnya. Aboy dan juga Baloyski bisa kendali. Atau bahkan ini seperti terbaik tinggal nak Ferry ya? dari tadi. Mungkin juga ditutup. Baloyski yang Mari lampu menggunakan dapat. Angeloy dan bahkan mereka akan menggunakan Lilia. Benar betul. Lilia. Iya, bro. Mereka akan yang membawa sistematis Baik, team baik. fight dengan ada Eve untuk Main. Aboy. Benar, Tak Fredrin mainan. mereka tutup. Berarti mereka nggak akan memprioritaskan Fredrin lagi kali ini. Lebih akan mengubah strategi mereka. Apakah hero assassin yang akan dimainkan oleh Iya. Kairi? Saya gimana? Traffic. Marty sih untuk sisi kanan. Tutup nak corner sih. Yang dari tadi sempat kita mention berkali-kali Left. dan masih belum diamankan oleh Level pemane. MPL. satu jungler yang tersisa dan mahal MPL kalau harganya. jangan. Tapi jangan lupakan juga masih ada Lancelot. Kebetulan keduanya pengguna tank slot di sini. Iya. Dan masalahnya Eris akan ditutup terlebih dahulu menutup potensi dari Flux memainkan lini jauhnya. Tapi apakah Edit atau mungkin Dairot ini akan dimainkan lagi sama Boots? Dairot. Graf yang menarik Tapi untuk mereka butuh memenangkan match up front to back ya. mereka butuh sisi juga nggak sih, Be? Wah, butuh banget. Dari Onyx
butuh banget. Malah mereka paling aman Martis di sini. Mungkin untuk inisiatornya kali ya. Martis Matilda itu rusuh banget soalnya. Iya, iya. Tutup. Apakah akan memprioritaskan Martis? Buatlah. Apalagi Agak kita berono. tahu. Atau Leomord tiba-tiba dibawakan. Tenang. Santai. Itu dia. Junglernya di last pick. Sebenarnya karena kalau misalnya tadi ngomongin masalah Kari yang bisa di-pick sama Onyx, aku mungkin lebih amannya dengan ada Dairot sih di tangan dari Boots. Oke, jadi ada penghancur frontlinernya. Kan aku Betul. Dan apalagi Boots ini kan Jago. build Dairotnya Apa nih? build tank. Layar. Yes. Dan Tidak. karena problemnya dari Syukur. 3 game yang udah berjalan, Onyx ini susah banget untuk numbangin lini depannya. Paning Iya. balik. Masih dengan PR yang sama ya, lini depan. Sehingga mau nggak mau Dairot adalah jawabannya. Sementara melihat dari 2 drum Tangkap pick lagi. yang tersisa Mau recording. dari Geek Farm, mengingat ada satu hero yang masih Record kan ibu? Kanan ibu. bisa combo Martis, Nova, Detektor dengan Iya namanya. dan ini Kan itu lah. Langsung bayar, pilih lah ada sini. Iya, kan itu. Itu pira ini? Kurang loh. Link Tolong Matilda. ini, tolong ini. Harus sampai. Minimnya sisi power membuat Kairi begitu Kurang, percaya kurang. diri untuk mengamankan Kurang. Link Iya, di keren game ada yang dia. kelima kali ini. Nah, tuh. Iya. Tapi tentunya efek sisi akan semakin Terik loh. dari Onyx. Ya, dan ini akan membuat game plan dari Onyx agak sedikit berbeda karena mereka sangat dependent dengan Purple Buff berbeda dengan 4 game yang sebelumnya. Ini dia senjata yang disimpan dengan 4 game draft pick 60% yang sama. Kita akan menuju ke game yang kelima. One last game, one last chance. Wow, damage yang begitu besar dari Onyx, apakah mereka mampu membuktikan kalau bahwa sang Raja Langit tidak bisa diganggu-gugat sehingga akan membawa Geek Farm ke lower bracket, atau Cinderella story akan masih berlanjut untuk Geek Farm? Yes, one last chance. Kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket ke MCS lewat Sulit anjir. didapatkan oleh sang Raja Langit atau The Giant Slayer MPL Playoff. Mari kita tepuk tangan kalian. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Geek akan coba bermain lebih agresif kali ini dengan 3 personil di area atasnya. Dan bahkan langsung menuju ke arah orange buff, memaksa untuk Red Revision digunakan oleh Kairi di early game seperti ini agar invasi dari Purple Buff bisa terjadi. Dan ini dia sebuah ancaman dari Maleski yang langsung di-engage dari early game juga. Bahkan tidak punya flicker. First Blood, itu dia ternyata keputusan kenapa dia berani menggunakan Retribution karena disambut oleh sosok dari seorang Keyboy. Ya, dan bahkan dari posisi Baloy yang memang terlalu jauh dari pemain-pemain Geek Farm lainnya membuat Onyx mampu untuk men-secure first blood mereka sebelum 1 menit di game kita muncul. Wah, ini Wilderness Blessing-nya sih cepet banget ya. Gerakan dari Keyboy yang benar-benar sangat mahal adanya. Membuat gerakan dari Onyx juga, manuver rotation early-nya cukup powerful. Lagi dan lagi, Quantum Chance menjadi opsi dari 4 pemain Onyx itu sendiri. Quantum Chance juga kali ini yang lagi di-engage. Ini dia yang sangat menyebalkan Guiding Wine yang bahkan membuat para pasukan dari Onyx benar-benar membuat mobilitas cepat. Bahkan Geek Farm akan cukup kesulitan untuk menangkap siapapun salah satu dari antara mereka karena no suppress. Dan ini dia keputusan yang sangat tepat betapa Link berarti diambil. Dan Scattling Eagle memang jadi problem juga dari Geek Farm karena mereka sulit untuk mengejar ke arah Keyboy. Tidak mudah untuk menumbangkan Keyboy yang punya escape mechanism yang begitu banyak. Tapi ini dia masalahnya juga dari Onyx. Walaupun mereka ambil Link, Cloud Link ini kan dua-duanya scale up dan butuh item banget. Oke, tapi sebelum itu lihat dia berani one by one situation. Dan maka nih kondisi di arah mid lane ketika Maleski belum memiliki sebuah flicker dipaksa oleh seorang Kairi tanpa ada Tempest of Lane. Jadi bisa dibilang di arah Turtle perebutan mereka juga tidak terlalu akan berimpact untuk Kairi yang bahkan dia memiliki space waktu untuk Orange Buff terlebih dahulu. Di balik itu semua, Sam sudah mengambil dengan adanya Hawkgun. Luke tidak mungkin sembarangan untuk bisa masuk kali ini. Luke harus berpikir 2 kali. Penuh ke arah cewek. Dan kalau misalnya tadi KB sempat menyebut dengan adanya mungkin item yang dibutuhkan untuk Cloud dan juga seorang Link, aku malah melihat adanya potensi Split Push yang bisa dibawakan oleh Onyx.
Ya, 1-3-1 tapi ada Circling Eagle juga hanya untuk engage dari early game dengan tujuan untuk melakukan poking damage. Papa Cingpang menuju ke arah Geek Farm. Papa Ateng kali ini, the one and only menuju ke arah sosok dari Giva. Tapi lihat, Gerakan apa itu? dengan ada gerakan agresif yang diberikan oleh Xas, tapi ternyata dengan ada guiding wind yang nyangkut, dia masih berani karena dia tahu dia punya jalan pulang. Komunikasi yang sangat selaras dengan Kiboy ya, membuat connection dari duo yang hadir dari Onyx di mid lane ini kejam banget adanya Cimomo. Apakah Kairi? Oh, aku kira dia coba untuk invasi tadi ke arah orange-nya, tapi ternyata orange masih bisa diamankan oleh Nile. Oke, Boy? tapi di balik itu semua lihat Kiboy telah memberikan sedikit space. Hardcut menuju ke arah bottom lane. Tandanya tercancel begitu saja. Tapi di balik itu semua ada tim yang tercari. Kalau counter bottom lane dan retribution-nya kali ini didapatkan oleh seorang Kairi. Dapatin satu body point di saat mahal pun di depan sana tidak mungkin bisa bertahan karena terlalu sakit damage yang diberikan oleh Luka. Kita bakal lihat Kiboy distraction-nya. Body block yang memaksa Kairi memukul Polaski yang tidak memiliki flicker. Lagi-lagi Polaski dimakan untuk ketiga kalinya bahkan. 4 kali secara berturut-turut. Pertempuran dengan sang mantan ternyata membuat Kairi kali ini benar-benar bisa menumbangkan Baloi untuk yang keempat kalinya. Nah, itu masalahnya. Baloi tumbang 4 kali berturut-turut. Berarti Menandakan bahwa gold yang didapatkan dari teman-teman Onyx malah makin sedikit. Yes. Apakah akan ada satu metode yang sempat aku saksikan waktu acara Anniversary Mobile Legends Bang Bang, meta ATM. Ketika Kairi ter-shutdown, ini akan menjadi celengan yang begitu mahal untuk teman-teman dari Geek Farm dan snowballing bisa terjadi semenjak shutdown tersebut. Apalagi dia punya Luke, dia punya Marky, Aboy. Di sana mungkin adalah salah satu sosok yang cukup sulit untuk bertahan ketika kita tahu dengan power dari backline insurance Onyx. Tapi dibalik itu semua, shutdown terjadi ke arah Marky, itu akan mengunggulkan sekali. Sedangkan Marky belum ada itu aja, dia udah melakukan sebuah solo pick off terhadap cewek di arah bottom lane. hampir sih bisa ke pick up untuk kedua kali, tapi Kiboy menabrak dengan Circling Eagle, namun berkat ada backup dari Baloyski dengan love heal-nya membuat Marky tidak mudah untuk disenggol oleh Kiboy. Wow, ini dia momen yang benar-benar turn down sedikit dari Onyx. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan akhir dengan retribution-nya. Bukan lagi, tapi Suns untuk sekarang sudah berbeda. Tidak bermain secara defensif. Dia akan mencoba untuk manuver dengan satu gerakan desimet. Kiboy? Oh, lihat itu dia. Lagi-lagi Enggak di atas sana. Luka dipaksa untuk mengeluarkan dan takut transfer boost. Tidak bisa selamat nampaknya karena dia bisa terlalu besar diberikan dan bahkan Kairi bersama dengan boost gak bisa apa-apa. Di balik itu semua Tempest of Blade-nya tidak terlalu berarti. Look too strong. Walaupun dengan adanya 4 pedang sekalipun tidak terlalu berarti. Kairi masih mau lebih. Look, Vitek dan kasih pulang. Kairi Fitri Kiboy tapi Decimet shutdown. ATM yang dibilang profesor kami kali ini terjadi. Dan di tangan Nile level 8 dengan adanya gold yang melimpah membuat dia akan lebih perkasa di arah objektif battle. Ini nih yang ditakutkan Cimomo. Ini shutdown yang mahal tadi dan terjadi di tangan dari Nile. Masalahnya Onyx jadi harus nge-drag game ini sampai ke arah metode late game seperti yang Om bilang, Be. Untuk bisa dapetin beberapa item dari ceweknya biar bisa team fight secara 5 pemain dari Onyx sendiri. Karena kalau maksain tiba di early kayak gini, inget, kalau mereka kuat banget dengan Area Baloi, tapi cewek Blessing duet from cewek. Dibalikan kembali keadaannya masih ada PSB dari tempat Decimet hot point. Kembali di tangan dari Nile. Dan lihat retribution from Kairi. Menyelamatkan Purple Mafia. Nile tertinggal di depan sana. Tapi Marky out of nowhere. Dapat satu momen kill sangat mahal dari mid lane atas sosok saat yang tidak bisa diselamatkan oleh Kiboy. Marky kembali menjadi the secret weapon dan the savior for Geek Farm. wah, apakah memang dari Onyx kali ini udah mulai dibatasi pergerakannya Profesor KB? Dan bahkan ada Garenung lagi. Ini Luke bakal main ofensif. Oh my god, kembali kita semua Luke menuju ke arah push. Gak bisa dibendung, gak bisa berhasil mendapatkan boost. Tapi lihat zoning out yang sangat maksimal terjadi. Kiboy sekalipun gak bisa mengkontrol dengan ancaman musuhnya sang dengan sikap melakukan gerakan agresivitas presentif. Di depan itu semua para pasukan dari Onyx, mereka nampaknya mulai sadar kalau Geek Farm gak bisa ditabrak dengan 5 pemain mereka. Kairi dengan Husklaw, item yang sangat menarik sekali. Attack speed yang connecting juga dengan critical damage. Ini akan membuat Kairi dengan basic attack-nya mungkin akan lebih tajam ketika 1v1 dengan Marky. Tapi perlu dicatat juga bahwa Marky nanti akan build ke arah Wind of Nature. Sehingga kemungkinan besar Kairi perlu memperhatikan targetnya.
apakah benar-benar Marky targetnya atau Aboy yang harus dia targetkan? Bahkan bisa dibilang dengan item yang sama juga Marky punya potensi Anjir, untuk nyepit. setidaknya durability dari Marky ini tidak akan mudah untuk ditemukan Profesor KB. Apalagi ada Angela di belakangnya. Itu dia. Mereka di depan sana bakal coba untuk melakukan guiding wing Bukan dengan Chicken nyepit. Eagle, tapi tidak ada gerakan tambahan karena mereka sadar Luke bisa melakukan covering up dengan sangat cepat. Di balik itu semua, lihat linknya Kairi akan coba dilepaskan dan dihempaskan dengan purple bomb-nya. Ketika purple bomb Kairi didapatkan, mereka melakukan keaprisasi juga terhadap purple bomb yang dimiliki dari Nile. Jadi tidak ada pertukaran. Kairi dirugikan secara pasti kali ini. Nah, tidak ada purple buff, tapi cewek bakal memberikan presiden di bawah. Oke, dipaksa masih ada pertahanan perangkat dari Astaga. saat membuat Luke gagal untuk melakukan take off. Tidak ready to take off dan akhirnya kembali mendarat dan bahkan tersungkur ke dalam tanah. Masalahnya sekarang Nile ini benar-benar strong Mobilnya, banget guys. Profesor KB. Dan- Gimana caranya pemain dari Onyx ini fokusnya jadi Oh, kepecah-pecah. anjir. Dan satu hal yang paling penting adalah Kairi menjalankan speed push dengan tujuan untuk menggapai level 15 terlebih dahulu. Nile harus maksain team fight-nya bisa terjadi, mendapatkan point kill, dan memaksakan objektif dari Lord ini tetap ada di tangan dari Geek Farm. Lihat stiker memancing keributan dimanfaatkan oleh Nile kali ini. Onyx. Dan nampaknya Onyx juga bakal coba mulai merespon di arah pitlot karena mereka sadar. Dan di menit ke-9 udah ada Great Dagger Spear. Jadi kita Nile di depan sana bakal coba didapatkan. Langsung hilang begitu saja. Ada harga sekalipun tidak peduli. 16 respon cewek. Membawa porandakan para pasukan dari Geek Farm. No Marky, no Marty. Para pasukan dari Onyx mereka langsung fokus menuju ke arah Lord yang terhormat. Pusat. Di depan sana saat akan memberikan space yang sangat berat. Luke sekarang full mouth push. Tidak boleh terlalu depan dan bahkan ini dia Marky. Dia udah memiliki GDS. Lawan banget, anjir. Dan no power of retribution. Gila. Membuat Kairi retri dengan sangat tenang. Dan bahkan dia mundur ke arah belakang. Dia harus dengan yang bisa diberikan Marky. Karena terlalu sakit. Marky udah punya Great Dragon Spear. Yang benar-benar harus dipikirkan 2 kali sebelum mereka timpa. Tapi Kiboy tentunya hanya akan menghantui saja 3 pemain dan dari Geek di area midnya tidak akan terlalu overextend. Dari Kiboy harusnya Profesor KB. Dan ini dia movement dari Keyboy dengan Matildanya yang begitu menjengkelkan, begitu mengganggu di lini jungle karena dengan Wilderness Blazing dia bisa berjalan-jalan ke hampir 60% map dari Geek Farm. Mencari informasi sebanyak mungkin, melakukan spam dengan menggunakan Signal Eagle dan selalu membuka map dalam keadaan winning Astaga. condition. Udah mulai melakukan invasi terhadap jungle secara berturut-turut bahkan di balik sana. Kairi masih berani untuk tangan. Dragon Spear di tangan dari seorang Kairi. Wow, Sama dengan Lord yang bebas dari top lane, Momo-chan kita bakal melihat apakah akan keluar dengan cepat. Lord yang kali ini bakal coba ditahan sama Kiboy, bro. Overextend? Oh, Kiboy one last hit. Tidak terdeteksi di depan sana. Oh, Kairi. Tapi kita selamatkan Kairi. Bertahan sama Somblet for defensive. Bakal coba dijemput begitu saja oleh sosok dari Kiboy. Tapi Luka out of nowhere. Mengarah ke arah Kiboy. Tertikam. Tidak bisa diselamatkan. Kombinasi duo Itu, maut guys. antara Orang sosok Paleskin kita- dan juga Luka. Ternyata memberikan sedikit impactnya negatif terhadap jungle mereka. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi. Tidak ada source kill. Tapi aksi penyelamatan Kiboy sih sebenarnya lebih mensecure biar posisi dari Kairi nggak tumbang, Prof. Iya, dan Sans yang tadi sempat ada shield absorb dikit walaupun terkena meteor dari Aboy itu sendiri. Dan lihat bagaimana ketatnya game kelima kali ini. Tiket M5 yang dari tadi kita perbincangkan menjadi satu hal yang paling berat dari kedua belah tim. Walaupun Onyx unggul 5.000 tapi mereka nggak bisa endgame semudah itu. Win of Nature dari cewek ini mungkin bisa jadi jawaban karena Marky dari tadi belum selesai dengan Win of Nature-nya. Aku merasa perbedaan 5.000 dari Onyx ini masih berimpact mungkin gak sebesar ketika mereka benar-benar bisa ngedealing damage ya. Dan Geekful masih win ego. Kenapa? dia. Karena Yuzong dan Angela combo ini bisa pegangin 2-3 pemain sekaligus untuk backline. Dan itu ngasih space ke arah Marky tentunya. Tidak bisa didapatkan, lihat mereka menangkap Luke. Dan bahkan mereka mencoba untuk memaksa Luke mengeluarkan Black Dragon Transform sebelum Lord muncul. Karena itu winning condition yang bisa mereka miliki Momo-chan. Ya, dan dengan adanya pencuri Sakit, guys. Orange Dulu, dari Botland kok Onyx, terus, guys. mereka nggak mau terlalu ngasih kendor, mereka nggak mau terlalu ngasih space yang terlalu banyak ke arah pemain dari Gifang. Mereka coba batasi pergerakan mapnya dari Gifang sehingga Onyx bisa dapetin invasi ke arah Nggak bisa, jungle guys. dan memungkinkan Nggak bisa, guys. membuat Nile Parah, guys. tentunya tidak bisa menyamakan posisinya dengan adanya 2 level perbandingan di tangan Kairi. Nggak enak, anjir. Si Halberd, Kairi benar-benar sangat detail dari segi pemilihan itemnya. Dan ini akan membuat gerakan damage, agresivitas dari Onyx bisa lebih
lagi nantinya dalam tim fight besar. Bahkan nggak cuma itu, mereka juga benar-benar berhati-hati, Bro. Tapi look, dan dengan transform, Oke, udah terbang begitu saja. Landing dari Sam. Tapi nampaknya Sam masih ada Siklanil yang membuat Masih dirinya siapa, guys? selamat dan bahkan Marki. Dirasuki oleh sosok dari Malachi dan tidak berhasil menekan apapun. Atau nowhere, lihat Blazing Red from cewek. Berhasil mendapatkan Intel. Marki, no party. Mereka kehilangan Marki dan bahkan juga Malonski double kill. Out of nowhere, Luka boleh pulang, maunya digoyang. Terdapat sosok Luka yang bakal dikejar habis-habisan oleh para pasukan dari Onyx dan nowhere to run. Where are you going, Luka? dan kali ini cewek dengan split push-nya mencoba untuk memberikan poke damage oleh Nael. Oh, mencoba untuk memaksakan, tapi masih bisa bertahan dengan Oh my Flame God. of Nature. Mereka memaksa menuju ke arah base turret. Akan coba dipecahkan tanpa adanya Lord. Membuat Lord nanti akan lebih berimpact. Langsung ada Siki menuju ke arah backline. Nael terdeteksi, jangan sampai ter-take down. Ini berbahaya sekali ketika Lord didapatkan Kyrie solo. Dan mereka memporak-porandakan para pasukan dari Onyx kali ini. Benar-benar mengamuk. Sang Raja Langit tidak mau tinggal diam dan bahkan satu sabetan Apa, guys? Kyrie saja membuat Aboy mengeluarkan flickernya. Wah, mereka cukup mengambil peranan yang mungkin aku bisa bilang tindakan